Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji, taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Dari keempat akhlak terpuji ini, hari ini kita akan membahas tentang taubat dan taat. Untuk istiqomah dan ikhlas, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwa setiap manusia dipastikan memiliki salah dan hilaf. Akibatnya, seringkali kebaikan yang datang bisa tertunda karena dosa yang kita lakukan tersebut. Akan tetapi, bukan berarti jalan kebaikan tertutup begitu saja. Salah satu jalan untuk menebus dosa yang kita lakukan adalah dengan taubat, dengan ikhlas. Sementara wujud dari keikhlasan tersebut adalah melalui taat beramal dalam ibadah dan juga istiqomah. Dengan demikian, segala urusan dan keinginan yang dapat dipastikan berjalan dengan lancar sederas amal ibadah yang kita lakukan. Nah, untuk akhlak terpuji yang pertama yaitu tentang taubat. Apa itu taubat? Yang pertama, pengertian taubat. Taubat secara bahasa artinya kembali, sedangkan secara istilah adalah kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai manusia biasa, secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, kerap kali akan bersinggungan dengan yang namanya kesalahan atau dosa. Baik kesalahan sebagai makhluk individu yang berhubungan langsung dengan Allah maupun makhluk sosial yang berhubungan dengan manusia yang lain. Untungnya, sebagai seorang muslim diberi jalan selebar-lebarnya oleh Allah untuk memperbaiki kesalahan itu melalui sebuah pintu yang disebut dengan taubat. Dalam sebuah hadis disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Yang artinya, dari Anas dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua bani Adam pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang salah adalah segera bertaubat. Nah, selanjutnya Allah zat yang maha menerima taubat. Tidak ada satupun dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali syirik atau mempersekutukan Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat An-Nisa ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Maka sudah seharusnya lah kita menyegerakan diri untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa. Taubat dengan sebenar-benarnya taubat atau semurni-murninya taubat, yaitu taubatan nasuha. Rasulullah bersabda, yang artinya, hai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan minta ampunan kepadanya. Sesungguhnya aku sendiri bertobat dalam sehari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu tentang jenis dan syarat taubat. Taubat, jenis dan syarat taubat itu ada dua. Yang pertama yaitu taubat yang menyangkut dosa terhadap Allah. Imam Nawawi mengatakan, dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atas dosa yang dilakukan, apabila maksiat itu berhubungan antara manusia dengan Allah, maka ada 3 syarat. Jika kita mempunyai dosa atau perbuatan maksiat dan hubungannya itu hanya dengan Allah, bukan dengan manusia, maka syaratnya itu ada 3. Yang pertama yaitu meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya.
Jika ketika syarat ini tidak dilakukan, maka taubatnya tidak sah. Lalu jenis taubat yang kedua adalah taubat yang menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Nah, syarat taubat ini agar diterima ada 4. Yang pertama adalah meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Dan yang keempat adalah membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi dengan cara yang pertama, apabila kita mempunyai dosa kepada sesama manusia yang menyangkut harta, maka adalah dengan cara mengembalikan harta tersebut. Lalu apabila kita berbuat dosa terhadap manusia yang menyangkut non-materi atau tidak berhubungan dengan harta seperti menfitnah, menggunjing, dan lain sebagainya, maka yaitu dengan cara meminta maaf. Jadi bertaubat dengan kesalahan terhadap Allah dan terhadap manusia itu lebih mudah terhadap Allah. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengampun, sedangkan manusia itu tidak semuanya memiliki hati yang pemaaf. Jadi kita harus berhati-hati dalam berbuat kepada sesama manusia, yaitu dengan cara seperti ini tadi. Kalau memang kita mempunyai dosa atau kesalahan terhadap semua manusia, maka kita harus membebaskan dari hak manusia yang telah kita dolimi atau kita pernah berbuat salah kepada manusia tersebut. Taubat dari segala kesalahan tidaklah membuat seorang terhina di hadapan Tuhannya. Hal itu justru akan menambah kecintaan dan kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Sebagaimana firman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dan yang ketiga, yaitu dampak positif dari perilaku tobat. Yang pertama, dampak positif bagi diri sendiri atau bagi kita pelakunya sendiri, yaitu memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah berkenan menerima taubat kita jika kita memang taubatnya nasuha. Yang kedua, dapat memperoleh kembali jalan yang benar. Dan yang ketiga, memperoleh simpati masyarakat lagi. Lalu dampak positif bagi orang lain atau termasuk keluarga yang pertama, lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga seperti masa lalu. Jadi dapat mengembalikan kepercayaan orang lain lagi. Hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat, tidak khawatir terjadi kejahatan yang pernah dilakukan sebelum bertaubat. Nah, perilaku membiasakan diri untuk bertaubat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. Yang kedua, berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan baik sesuai kemampuannya. Yang ketiga, merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa dan kemudian tentu mengingatkannya ya. Yang keempat, memperbanyak bergaul dengan orang-orang soleh. Dan yang kelima, bersikap hati-hati dalam bergaul. Kelima perbuatan di atas yang akan menuntun manusia serta menjadikannya pribadi yang lebih baik dan menghindari perbuatan yang merugikan bagi dirinya dan orang lain. Sikap atau akhlak terpuji yang kedua yaitu taat. Pengertian taat. Taat secara bahasa artinya tunduk, patuh, dan setia. Sedangkan secara istilah artinya tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal, baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepadanya maupun aturan yang berhubungan dengan interaksi kepada sesama manusia ataupun makhluk lainnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu.
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dari ayat tersebut, maka bisa kita simpulkan kepada siapa saja kita harus taat. Yang pertama yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, taat kepada Allah adalah yang paling pertama dan utama. Sebagaimana ayat di atas, kalimat perintah untuk taat yang pertama adalah kepada Allah. Ketaatan ini sifatnya mutlak, tanpa ada keraguan dan tidak bisa tawar-menawar dalam segala aspek kehidupan. Taat yang kedua yaitu taat kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketaatan yang kedua adalah ketaatan kepada Rasul Nabi Muhammad. Ketaatan ini pun mutlak sebagaimana ketaatan kepada Allah. Ini artinya taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Demikian juga sebaliknya, tidak taat kepada Rasul berarti tidak taat kepada Allah. Karena ayat di atas jelas bahwa perintah taat kepada Rasul hukumnya adalah wajib. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, sikap taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah seperti menjalankan ibadah sholat, menjalankan ibadah puasa, bersolawat kepada Nabi, berzikir, sholat jamaah, dan ajaran-ajaran Islam maupun sunnah lainnya. Itu adalah beberapa contoh sikap kita dalam kehidupan sehari-hari jika kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, taat kepada ulil amri atau pemerintah. Ketaatan yang ketiga adalah perintah taat kepada pemimpin. Hanya saja ketaatan kepada pemimpin ini tidaklah mutlak, tetapi mempunyai syarat yaitu selama pemimpin tersebut berpegang teguh kepada kitab Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, apabila pemerintah atau perintah ulil amri itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka kita tidak dibenarkan untuk mentaatinya. Jadi, kita itu harus taat terhadap aturan pemerintah atau pemimpin. Tapi jika peraturan itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka kita boleh tidak mentaatinya. Contoh perintah yang baik, kita harus mentaati. Seperti sekarang pada masa COVID, kita diperintahkan untuk memakai masker, sering cuci tangan. Nah, kita pun harus menaati perintah dari ulil amri atau pemerintah tersebut. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan kita, untuk kebaikan diri kita sendiri. Nah, contoh-contoh seperti itu adalah contoh taat pada ulil amri. Contoh yang lain lagi, taat pada ulil amri di sekolah, artinya taat pada pemimpin di sekolah. Kita memakai seragam, kita memakai sepatu hitam, terus kita mengerjakan tugas dari guru. Itu juga salah satu contoh taat kepada ulil amri atau pemimpin yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dampak positif ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama yaitu memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, memperoleh ridho Allah. Yang ketiga, memperoleh kemenangan atau keuntungan yang besar. Yang selanjutnya adalah membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, dengan cara segera mempersiapkan diri untuk sholat apabila sudah tiba waktunya. Yang kedua, melatih diri untuk disiplin dalam berbagai hal, termasuk belajar, mengerjakan tugas sekolah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, selalu disiplin dalam mengikuti tata tertib sekolah, baik dilihat oleh guru maupun tidak. Yang keempat, senantiasa menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, walaupun tidak ada orang yang melihat. Nah, itu anak-anak yang bisa saya sampaikan seputar taubat dan taat. Kalau memang ada yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian tanyakan melalui WA group ataupun WA pribadi kepada saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi